Salam, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami datang ke hadirat-Mu bersembah sujud, memohon pimpinan Roh Kudus, agar setiap hati yang mendengarkan firman-Mu dapat memahami dan juga melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah ciri khas seorang dari hati Bapa. Murah hati adalah salah satu sifat atau karakter yang harus kita miliki sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena bermurah hati seperti Bapa di sorga, inilah sesuatu panggilan mendasar atas iman kita. Dan hal ini mengingatkan kita kepada panggilan kesempurnaan. Ketika Yesus menyampaikan khotbah ini di atas bukit, Yesus mengajak kita, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Kata kehendak, hendaklah ini bukan suatu permintaan atau harapan atau pilihan untuk ya dan tidak. Tetapi sebuah perintah buat kita. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita dengan jelas supaya kita memiliki sifat bermurah hati. Karena kemurahan hati itu adalah sifat Allah sendiri. Mungkin pernah kita mendengar peribahasa demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya bahwa sifat dan kebiasaan seorang anak pasti tidak jauh beda dari orang tuanya. Kita juga demikian, sebagai anak Tuhan, sifat dan gaya hidup kita seharusnya tidak berbeda dengan Bapa kita di surga. Jika Bapa kita bermurah hati, maka kita pun seharusnya memiliki sifat murah hati. Atau sama seperti Kristus, kita mengikuti jejaknya. Kemurahan hati atau mengikuti jejaknya. Kemurahan hati dalam bahasa Inggris disebut kindness, artinya perbuatan baik dan nyata. Ada kelemah lembutan, mengasihi, dan rela berkorban untuk menolong sesama dan mau mengampuni, bahkan mengampuni musuh kita. Jadi berlaku penuh kasih terhadap sesama dan bersikap penuh rahmat. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Ia memberikan kita alam dan ciptaannya yang sempurna. Ia memberikan pertolongan dan perlindungan. Ia memelihara hidup kita. Dia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Bahkan anaknya satu-satunya pun diberikannya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dalam Alkitab, sering kita temui kata yang berkaitan dengan murah hati, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa Allah itu memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa pandang bulu. Kemurahan hati Allah tidak membeda-bedakan satu sama lain. Tapi semua orang berhak menerima kasih dan menerima perlakuan baik dari kita. Jadi Tuhan tidak mengajar kita untuk menahan berkat bagi diri sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Orang yang murah hati mendapat tempat istimewa di hati Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati itu adalah sebuah kasih yang nyata, dan kasih itu tidak hanya singgah pada diri sendiri. Memang bermurah hati bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Ada seorang pemuda yang sangat rajin ke gereja, berdoa dan mengikuti semua aturan dan kegiatan gereja. Dan pada suatu waktu ketika dia pulang dari gereja, di perjalanan pulang ke rumah, dia melihat seseorang tergeletak di jalan karena jatuh dari sepeda motor. Namun dia hanya lewat begitu saja. Walaupun dia tahu bahwa orang itu butuh bantuannya, tapi dia tidak mau menolong karena sudah malam dan tidak mau terganggu. Nah, kalau kita mau jujur, hal seperti itu masih sering terjadi. Kerajinan bergereja ternyata tidak menjamin bahwa seseorang itu bermurah hati. Dan seseorang itu seringkali tidak jelas nampak buah atau aksi yang nyata di dalam dirinya. Karena kasih itu tidak memiliki empati. Jadi murah hati itu adalah buah roh yang harus dihasilkan kehidupan orang percaya. Memberi atau bermurah hati bukan berarti membuat kita berkekurangan. Hukum tabur tuai tetap berlaku pada kita semua. Saat apa yang kita tabur selalu melibatkan Allah, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala usaha kita. Milikilah hati yang penuh dengan kemurahan. Jika kita ingin Tuhan bermurah hati, maka kita pun harus mampu bermurah hati. Berkat selalu mengikuti orang yang penuh kemurahan hati. Amin. Kembali kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, yang telah bermurah hati kepada kami, sehingga kami menerima keselamatan yang kekal. Dan Engkau juga mengharapkan supaya kami sebagai anak-anak-Mu hidup selalu bermurah hati kepada sesama kami dan juga kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa, nama-Mu yang kami muliakan selamanya. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan
setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS TV